Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan Ustadz. Ini kan udah mulai masuk bulan Ramadan nih. Bagaimana sih cara menjaga kualitas sholat di bulan Ramadan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang kualitas sholat seseorang, tentu ini berbicara tentang nilai kehusuan seseorang. Jadi yang namanya nilai itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Tentu seseorang ketika dia mendapatkan kehusuan dalam sholatnya, insya Allah sholatnya mendapatkan nilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu ketika baginda Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang telah melaksanakan sholatnya kecuali dia mendapatkan pahala setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, bahkan sampai sepersepuluh. Sahabat sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi maka berbicara tentang kualitas sholat seseorang itu adalah berkaitan dengan khusyuk. Ada yang mendapatkan setengah dan bahkan ada yang mendapatkan sepersepuluh, atau bisa jadi dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi sholat khusyuk itu penting banget ya Ustadz? Kalau berbicara tentang penting, tentu sholat itu adalah perkara yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena sholat itu adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali diperiksa amal seseorang pada hari kiamat adalah sholatnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapakah dia? Dia adalah orang-orang yang ketika melaksanakan sholatnya penuh dengan kekhusyuan. Dan kenapa sholat itu begitu penting? Dalam hadis yang lain juga baginda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sholat itu bagian dari rukun Islam, ya. Bunyal Islam ala khomsin. Jadi Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Salah satunya adalah wa iqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Selain itu, kenapa sholat itu menjadi penting? Juga berdasarkan sabda baginda Rasulullah SAW bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan salat, sungguh dia telah mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadamad-din. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah menghancurkan agama. Ngomong-ngomong tadi ada kata-kata khusyuk Ustadz. Nah, khusyuk itu seperti apa sih Ustadz? Khusyuk itu para ulama mendefinisikan bahwa fokusnya pikiran, fokusnya hati terhadap bacaan yang dia baca selama sholat. Kemudian dia juga fokus terhadap gerakan sholat dan berusaha menghadirkan Allah dari awal sholat sampai akhir sholat. Itulah yang namanya khusyuk. Terus bagaimana Ustadz cara menjaga kualitas sholat kita agar bisa khusyuk? Baik, kalau berbicara tentang bagaimana cara menjaga kualitas sholat kita agar khusyuk, kita merujuk apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa yang pertama agar seseorang bisa melaksanakan kekhusyuan dalam sholatnya, yang pertama adalah hudurul qalbi, artinya menghadirkan hati.
Dalam hal ini adalah berusaha menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, ada pada dirinya, menghadirkan Allah, ya, bahwa Allah ada di depan matanya. Ini berusaha untuk menghadirkan hati kita, fokus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang membantu kekhusyuan seseorang menurut Imam Al-Ghazali adalah at-tafahum. Artinya adalah paham makna dari bacaan-bacaan yang ada dalam sholat itu dari awal sampai akhir. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, coba bayangkan ketika kita memahami ayat atau surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dalam ayat ini ada kalimat Iyyaka, hanya kepadamu. Kalau dalam bahasa Indonesia berbicara kamu, itu pasti orangnya ada di depan. Saya berbicara denganmu, berarti kamu itu ada di depan kita. Nah, sama seperti maknanya ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dalam ayat ini kalau kita membacanya dengan penuh pemahaman, dengan mentadaburi Al-Quran, niscaya kita akan berusaha menghadirkan Allah dalam salat kita. Maka yang kedua, at-tafahum menjadi penting. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, yang membantu kekhusyuan itu adalah at-ta'azim. Artinya apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap salat kita. Bahwa Allah itu besar. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Artinya kita sedang membesarkan Allah, sedangkan kita itu adalah kecil. Sedangkan kita itu adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan sahabat sekalian, ketika kita sujud, kepala kita di bawah, mohon maaf, pantat kita di atas, itu tandanya bahwa kita di hadapan Allah kecil. Jabatan kita, kedudukan kita, pangkat kita, semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang besar itu hanya Allah. Maka sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk jaga kehusuan kita di dalam sholat-sholat kita, terutama ketika kita beribadah sholat di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.